Salah satu hal yang menurutku paling menghambat kemajuan kita di bidang apapun adalah mencoba untuk memuaskan semua orang. Ketika kita terlalu peduli tentang pendapat orang lain tentang kita. Waktu aku nggak lolos SBMPTN, SNMPTN, dan jalur mandiri pertama, aku digoreng habis-habisan di media sosial. Karena katanya aku bikin konten belajar ini, belajar itu, aku ngebahas soal matematika, tapi aku sendirinya nggak lolos. Terus, akhirnya pas aku udah lolos di jurusan teknik mesin dan aku mengundurkan diri, aku juga digoreng lagi. Katanya aku cuma bisa motivasi aja, tapi aku nggak berhasil survive, nggak berhasil menghadapi tekanan yang ada di Institut Teknologi Bandung. Banyak banget pendapat-pendapat kayak gitu yang aku dapatkan. Dan saat itu aku berada di posisi yang nggak begitu secure dengan diriku sendiri. Jadi ketika aku membaca komentar-komentar kayak begitu, aku menginternalisasinya. Aku merasa iya benar dan aku berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan diriku bahwa aku nggak seperti apa yang mereka bilang. Di titik itu, aku ada di salah satu fase tergelap dan terbingung dari hidupku. Aku baru aja mengundurkan diri dari perguruan tinggi dan aku nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, aku nggak tahu bakal kuliah gimana, aku nggak tahu masa depanku seperti apa. Aku merasa bodoh karena aku mengundurkan diri karena merasa nggak cocok dengan jurusanku. Ditambah lagi dengan komentar-komentar yang memperkuat pendapat-pendapat gelap yang udah aku punya tentang diriku sendiri. Di masa itu juga aku tersadarkan bahwa dunia ini nggak sewarna-warni, nggak seindah apa yang aku bayangkan. Aku bingung sekali waktu itu ketika aku membuat keputusan yang sangat sulit rasanya. Terus pas aku melihat pendapat orang di internet, loh kok dia malah senang, loh kok dia malah selebrasi, loh kok dia malah berbahagia ketika aku membuat kegagalan, ketika aku membuat kesalahan. Dan di situ pandanganku tentang dunia benar-benar berubah. Aku mulai baca buku-buku kayak misalnya Berani Tidak Disukai atau The Courage to Be Disliked. Aku membaca buku-buku tentang menjadi pemimpin seperti Tribes karya Seth Godin, membaca serpihan-serpihan dari filosofi teras dan semacamnya, sehingga setelah cukup waktu berlalu, aku sekarang merasa bahwa aku ada di fase yang dimana aku udah cukup secure dengan diriku sendiri. Jadi apapun kata orang, mau sebaik apapun atau sejelek apapun kata orang tentangku, aku tahu bahwa nilai diriku, kompasnya itu ada di dalam diriku, alias dia adalah kompas internal. Orang bilang A, bilang B, bilang C, bilang D, oke, terima kasih, atau mohon maaf, tapi bagaimana aku melihat diriku dan hal-hal apa yang aku lakukan di dunia nyata, itu tergantung dengan konsep diri yang aku pegang dengan kompas internal dalam diriku sendiri. Pendapat orang mau bagus mau jelek, itu sekarang aku bisa lihat sebagai data points yang menunjukkanku apakah ini ada hal yang emang bisa aku perbaiki. Kalau misalnya bisa, mungkin kita bisa coba. Tapi kalau misalnya nggak bisa, bagaimana aku bisa menerima itu dan hidup dengannya? Yang pertama, kita harus menerima bahwa nggak akan bisa kita memuaskan semua orang. Ini rasanya terlalu sering diucapkan, dan ketika kita atau teman-teman denger ini, mungkin rasanya kayak udah bosen, udah terlalu sering, atau jadi kayak cuma jargon aja. Tapi kenyataannya adalah seperti itu. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Kita melakukan A, nanti B-nya nggak senang. Kita coba memuaskan B, nanti C-nya nggak senang. Apapun yang kita lakukan, keputusan yang kita buat, pasti akan ada aja oposisi terhadap itu. Mau kita jadi orang seperti apapun, pasti ada oposisinya. Mau kita jadi muslim taat, ada juga oposisinya. Mau kita jadi orang termaksiat apapun, ada juga oposisinya. Apapun itu yang kita coba untuk lakukan, pasti akan aja ada oposisinya. Dan lebih cepat kita menyadari ini, lebih baik. Waktu itu aku pengen banget semua orang suka denganku. Aku pengen semua komentar itu positif tentangku. Aku udah bikin konten pendidikan nih, harusnya semua orang sekarang berkata-kata yang baik tentangku. Karena katanya Indonesia kan butuh lebih banyak konten edukasi. Tapi ternyata ya nggak seperti itu. Dan aku harus berhadapan dengan fakta itu, bahwa keputusan yang aku bikin, mau aku bikin konten edukasi atau enggak, mau aku jadi YouTuber atau enggak, mau jadi influencer atau enggak, apapun keputusan yang aku buat, orang-orang pasti akan aja ada yang nggak suka. Aku sekarang jadi YouTuber, itu pastinya banyak yang nggak suka. Teman-teman cari aja Zaid Azmi Ibrahim di Twitter, scroll ke bawah, lihat hal-hal gelap menyeramkan apa yang orang-orang katakan tentangku. Tapi kalaupun aku nggak jadi YouTuber dan aku kerja kantoran, itu juga bisa terjadi. Bahkan kadang mungkin dramanya bisa lebih parah lagi. Aku sekarang merasa mengerikan punya profil publik di mana aku bisa tahu orang-orang pikiran tergelapnya tentangku itu seperti apa. Tapi ternyata pas aku bicara dengan teman-teman atau atasan atau seniorku yang punya pekerjaan konvensional, mereka juga kadang lebih serem. Dramanya di kantor, perkataan bosnya dengan rekan kerjanya, gosip ini, gosip itu, politik juga yang ada di kantor, itu juga kadang menyeramkan. Jadi apapun keputusan yang kita pilih, sekali lagi kita nggak akan bisa memuaskan semua orang. Kita harus menerima itu. Kemudian salah satu insight yang aku dapatkan dari buku Tribes karya Seth Godin adalah bahwa justru kadang kalau misalnya ada orang yang benci dengan kita, atau di bidang apapun itu ada yang benci banget dan suka banget, itu adalah hal yang bagus. Karena dengan kenyataan bahwa ada orang yang benci banget itu, orang yang suka bangetnya yang ada di komunitas itu jadi lebih kuat. Bayangin aja K-pop, Blackpink sama BTS. Coba kalau semuanya adem ayem aja, ya
rasa solidaritasnya atau rasa senasib penanggungannya itu nggak sebesar itu. Tapi karena kadang ada drama antara keduanya, di bola misalnya Barcelona, Real Madrid, mereka adalah rival bebuyutan satu sama lain. Karena ada rasa kebencian itu atau ada rasa suka nggak suka itu, si komunitas yang ada, si fans Barcelona dan si fans Real Madrid ini, diantaranya mereka jadi merasa lebih kuat. Atau katakan aktivis iklim, aktivis feminis, mereka circle internalnya itu jadi lebih kuat ketika ada oposisi yang datang. Coba misalkan oposisinya nggak ada, pasti rasa keterkaitan, rasa kekeluargaan di internalnya itu nggak sedalam itu. Jadi ketika aku menyadari hal ini, aku jadi bisa semakin mengapresiasinya. Jadi aku sekarang tahu lingkungan apa yang harus aku cari, mana yang orang-orang yang my people atau orang-orangku itu seperti apa orang-orang yang mau aku mengelilingi diriku dan lingkunganku dengannya, karena berada di sana membuatku merasa bahagia dan fulfilled. Jadi langkah berikutnya yang aku lakukan adalah mengapresiasi bahwa kadang adanya kebencian atau adanya oposisi itu memperkuat hubunganku dengan komunitas internalku. Kemudian kita harus menyadari bahwa kita adalah pencerita. Apa yang terjadi kepada kita itu tergantung dengan cerita apa yang kita asosiasikan kepadanya. Hal di bumi itu semuanya netral aja. Apapun itu yang terjadi di bumi itu terjadi aja. Dia hal yang netral. Apakah dia berdampak positif atau negatif sama kita, itu tergantung dengan cerita apa yang kita kaitkan kepadanya. Kayak misalnya ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat ya udah ketinggalan pesawat aja. Itu adalah sesuatu yang netral. Tapi aku bisa memberikan cerita positif atau negatif. Misalnya negatifnya aku pikir, aduh gara-gara ketinggalan pesawat ini aku jadi telat sampai tujuan dan pasti aku di hotel nanti bakal terlalu capek untuk pergi keluar lagi. Tapi di saat yang bersamaan aku juga bisa memberikan atau mengkaitkan cerita positif kepadanya. Misalnya, oh karena aku pesawatnya delay, sekarang aku jadi bisa lihat bandaranya dengan lebih banyak lagi. Aku jadi bisa coba dulu nih makanan lokal di tempat yang mau aku tinggali sebelum aku nggak tahu kapan lagi akan ke sana. Ketika kita bisa mengaitkan cerita yang positif, maka nanti impact-nya dari hal yang netral tadi juga akan positif untuk kita. Nah, hubungannya dengan kata orang adalah seringkali cerita yang kita berikan kepada diri kita itu tergantung dengan orang ngomong apa. Misalnya kita pernah dipuji, dibilang suaranya bagus. Entar itu sampai besar, itu biasanya akan terinternalisasi dan kita akan gampang memberikan cerita tentang diri kita seperti itu, sesuai dengan apa yang orang bilang dulu. Masalahnya biasanya terjadi pas kita udah lumayan besar dan kita udah cukup dewasa, sehingga kita menyadari bahwa dunia ini enggak semuanya warna-warni, enggak semuanya indah seperti apa yang kita bayangkan dulu. Jadi ketika kita dengar ada yang ngomongin kita, itu langsung kita pengen tahu. Kita kepo mereka bilang apa. Apakah mereka bilang hal yang negatif tentangku? Apakah mereka menggosip tentangku dan semacamnya. Ini dulu juga yang aku lakukan. Pas aku dengar bahwa, Bang, ada thread tuh tentangmu di Twitter. Dan aku langsung buka Twitter, aku pengen tahu orang bilang apa tentangku. Dan aku baca-baca dan itulah yang nantinya jadi cerita yang aku berikan ke diriku sendiri. Tapi kenyataannya adalah, biasanya satu komentar negatif itu impact-nya lebih kuat daripada 10 komentar positif. Jadi ketika aku membaca satu komentar negatif itu, walaupun jumlahnya sebenarnya nggak seberapa dan kebanyakan orang itu sebenarnya punya opini yang netral atau positif tentang kita, yang satu tadi itu impact-nya seringkali jauh lebih kuat. Sehingga disitulah aku menyadari masalahnya. Masalahku di sini mulai reda, mulai hilang ketika aku berhenti peduli apa yang orang lain katakan tentangku. Kalau misalnya aku dengar, kamu waktu itu disebutin di sini, kamu waktu itu sempat diomongin sama ini, itu aku nggak punya ketertarikan lagi. Aku berusaha sebaik mungkin untuk nggak mempunyai keinginan untuk mencari tahu apa yang orang bilang tentangku. Misalnya kemarin ada lagi thread di Twitter yang dikirim ke aku. Walaupun kebanyakan komentar-komentarnya positif, aku berusaha sebaik mungkin untuk nggak mencari tahu atau terlalu kepo tentang apa yang orang lain katakan tentangku, positif atau negatif. Kalau misalnya aku tahu, aku lihat komentar-komentar positif dan aku lihat di bawah ada satu komentar negatif, nanti aku jadi bisa memberikan cerita kepada diriku bahwa ada nih pendapat orang yang negatif tentangku. Ada orang yang berpikir A, B, C yang jelek-jelek tentangku. Bayangkan kalau misalnya aku nggak punya keinginan untuk cari tahu orang bilang apa tentangku, aku lanjut aja dengan kehidupanku. Kenyataan bahwa aku nggak tahu hal tersebut, berarti bahwa aku nggak punya hal yang bisa aku jadikan cerita yang aku ceritakan kepada diriku sendiri. Ini adalah salah satu tip yang aku baca dari buku Happy karya Darren Brown yang menurutku udah mengubah keseharianku. Dimana sekarang kalau misalnya ada orang atau aku dengar, Bang, kamu disebut di sini, wah Bang, kamu dibilang ini sama ini, itu ya udah, aku nggak coba untuk cari tahu lebih lanjut lagi. Rasa kebahagiaanku itu tergantung dengan cerita apa yang kuberikan kepada diriku sendiri. Jadi kalau misalnya nggak ada hal yang bisa men-trigger diriku untuk memberikan cerita negatif tentang diriku atau keseharianku, itu bagus sekali. Bagaimana kalau misalnya ada kritik konstruktif atau hal-hal yang bisa membangun?
Kayak misalnya waktu itu orang bilang aku pelin-pelan, aku terlalu idealis, aku nggak tahu kenyataan, kehidupan dan kerasnya itu seperti apa. Daripada aku sendiri yang baca, ada orang lain yang punya niat terbaiknya untukku yang membacanya dan berikan feedback yang positif atau dengan cara yang konstruktif yang emang benar-benar berguna untuk memajukan kehidupanku ke depannya. Kebahagiaan itu juga aku rasakan waktu itu setelah aku menghapus Twitter. Aku sempat aktif di pertwitteran Indonesia waktu aku baru tamat SMA, dan aku sempat bingung banget karena perasaan hidupku selama SMA itu adem ayem, nggak ada masalah yang gimana-gimana. Tapi sejak aku mulai aktif Twitter, tiap hari yang muncul di Twitter feedku, segimanapun aku mencoba untuk follow orang yang bener-bener aja, itu adalah hal-hal negatif. Trendingnya semuanya adalah si A menggoreng si A, si B berantem sama si C, drama X, Y, Z, spill the tea, blunder ini, blunder itu. Semuanya jadi hal-hal yang negatif. Dan karena adanya hal-hal seperti itu, aku jadi punya data points yang bisa aku gunakan untuk memberikan cerita untuk diriku sendiri. Jadi awalnya lingkunganku yang biasa-biasa aja, yang adem ayem, setelah punya data points itu sekarang jadi berubah jadi lingkungan yang negatif. Jadi 2 tahun lalu aku hapus Twitter, awalnya cuma buat 30 hari aja, tapi sekarang aku nggak pernah lihat ke belakang lagi. Aku merasa sangat-sangat bersyukur. Sekarang aku jadi sadar betapa banyaknya hal yang lebih fulfilling yang bisa aku lakukan, yang membuatku lebih bahagia ketika aku nggak menghabiskan waktuku nge-scrolling di Twitter tentang pendapat orang tentangku atau ngekepoin drama A sama B. Aku sendiri yang berpendapat tentang kesalahan yang dibuat orang lain yang sebenarnya biasa-biasa aja, cuma karena di internet jadinya orang-orang ngebully orang tersebut yang sebenarnya ini udah parah sekali, tapi aku nggak tahu kenapa orang-orang seperti itu tidak menyadarinya dan menormalisasinya. Kalau misalnya teman-teman nonton video ini karena teman-teman sekarang lagi ngadapin salah satu momen yang dimana teman-teman sadar bahwa nggak semua orang suka dengan diri teman-teman, saranku adalah coba jalanin aja, terima dan telan semua kata orang itu, lewati fase-fase sulitnya. Seiring waktu teman-teman akan sadar betapa menghabiskan waktunya hal tersebut, dan pada akhirnya teman-teman akan move on dengan kehidupan teman-teman yang fulfilling dan bahagia. Menurutku juga bikin video ini agak susah. Dari tadi aku ngomongnya agak belibet. Mungkin kalau terdengar bagus itu karena dibantuin sama Mas Editor. Karena kenyataannya sekarang adalah aku merasa bahwa aku udah berprogres sejauh itu sehingga aku nggak begitu terpengaruh dengan apa pendapat orang lain tentangku. Hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah tadi, untuk memberikan cerita yang positif tentang diri kita sendiri, dan salah satu cara untuk memudahkan hal tersebut adalah untuk menutup kemungkinan kita untuk menemukan data points atau hal-hal yang bisa men-trigger kita untuk memberikan cerita yang negatif tentang diri kita. Kalau misalnya itu di Twitter, hapus Twitternya. Kalau misalnya kita terlalu sering dengar orang ngegosip dan kemudian kita jadi takut kalau nama kita digosipin orang lain, ya udah, kita nggak harus kepo dan harus cari tahu orang lain itu ngomong apa tentang kita. Dia mau bilang hal yang positif, kita nggak harus cari tahu detailnya, dia mau uji kitanya kayak apa, oh kamu itu seperti ini, seperti itu. Kita juga nggak harus cari negatifnya itu seperti apa. Ya udah, biarin aja seperti itu. Kalau misalnya ada, oh kamu dibilang positif sama ini, oh alhamdulillah. Kalau misalnya dibilang ada yang jelek, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus nggak usah cari tahu detailnya apa. Masalah yang sering kita punya, menurut Darren Brown di buku Happy, itu adalah karena kita kepo sama apa yang orang lain pengen tahu tentang kita. Sekarang ini aku agak belibet ngomongnya karena memang aku merasa udah banyak progres yang aku buat di kehidupanku terkait dengan mempedulikan apa kata orang. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu bagaimana posisiku waktu itu ketika aku lagi di dalam medan peperangannya langsung dengan komentar-komentar tergelap atau pandangan-pandangan tergelap yang aku pegang dalam diriku, aku sempat bikin video di mana waktu itu aku akhirnya ngaku di internet bahwa aku mengundurkan diri dari jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung. Menurutku, diriku di video itu lebih emosional dan lebih bisa, dan teman-teman mungkin bisa melihat lebih lanjut bagaimana aku menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang menyukaiku. Si A bakal ngomong A, si B bakal ngomong B. Kurangi ketertarikan kita untuk ngomongin orang lain, sehingga akan kurang juga ketertarikan kita untuk mencari tahu apa yang orang lain katakan tentang kita. Hidup adalah kumpulan dari cerita-cerita kecil, dan lagi-lagi sebisa mungkin perkecillah kesempatan bagi kita untuk menemukan data points atau hal yang bisa men-trigger kita untuk memberikan cerita-cerita yang negatif tentang kehidupan kita. Terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya.